أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya di mana Allah taala dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita hal-hal yang penting yang patut kita pahami. Karena peristiwa itu tidak ada gunanya kalau kita tidak mengerti, gitu ya. Jadi tidak semua orang bisa membaca data, tidak semua orang bisa membaca berita, gitu ya. Harus dijelaskan. Andaikan perang Uhud itu hanya sekedar suatu cerita sejarah saja, ya cerita saja, tidak ada manfaat yang bisa diambil. Tapi Allah jelaskan bahwa di dalam peristiwa itu ada kesalahan, yaitu di mana sahabat meninggalkan tempatnya yang seharusnya mereka berada padanya dikarenakan mereka cinta dunia. Tapi Allah Ta'ala dimaafkan pada ayat 155 dari surah Ali Imran, A'udzubillahi innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahum syaitan bi ba'di ma kasabu. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling, menyingkir, lari dari tempatnya dari kalian pada waktu hari pertemuan dua kelompok, innama istazallahum syaitan bi ba'di ma kasabu. Syaitan menjadikan mereka terpeleset dikarenakan dosa-dosa mereka. Tetapi walaqad afallahu anhum. Allah Ta'ala sudah memaafkan mereka. Nah, gitu ya. Sudah memaafkan mereka. Nah, gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, mengapa innallaha ghafurur rahim? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Allah Ta'ala mengingatkan orang yang tidak berangkat perang. Yang perang salah dimaafkan. Ada lagi yang tidak berangkat perang. Sudah tidak berangkat perang, melarang orang berangkat. Tidak berangkat perang, melarang orang berangkat. Itu orang munafik. Allah Ta'ala memberi mereka nama kafir. Pada 156, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Gitu ya. Bukan la takunu kal munafikin kalladzina nafaqu, tidak. Orang beriman jangan seperti orang kafir. Ya. Di mana mereka itu berkata pada saudara mereka, wa qul li ikhwani idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan. Mereka berkata pada saudara mereka yang seagama tapi mungkin tidak seiman. Jika kebetulan berangkat atau berperang, apa kata mereka? Lau kanu indana ma matu wa ma kutilu. Kalau sekiranya mereka itu tidak berangkat bersama kami,
tidak akan mati, tidak akan terbunuh. Nah, kita dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti mereka ini. Mereka ini orang-orang yang tidak mengharapkan rahmatnya Allah taala. Kenapa? Karena mereka tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena mereka tidak kenal dengan rahmat Allah taala, tidak mengenal Allah taala, tidak tahu rahmat Allah taala, mereka tidak mengharap. Agar liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ucapan mereka itu sebagai suatu penyesalan yang semakin menyesal mereka. Ucapan mereka itu sebenarnya suatu penyesalan dalam diri mereka. Penyesalan kenapa mereka itu kok tidak bisa menjadi orang baik. Jadi mereka melarang orang lain jadi orang baik. Nah, gitu ya. Ada orang yang kepingin jadi orang baik. Nah, ada orang tidak bisa pinter, tapi dia kepingin pinter. Nah, jadi dia mendorong orang untuk pinter. Ada lagi orang yang tidak bisa pinter, tapi tidak mau pinter, jadi ngelarang orang lain sekolah. Nah, tidak usah sekolah, tidak usah pinter. Nah, gitu ya. Ayo bodoh bersama lah, gitu loh. Gitu ya. Ayo bodoh bersama loh. Bodoh bersama di mana? Jadi apa bodoh bersama lah? Begitu ya. Orang itu ada orang yang dia tidak pinter ya, tapi dia kepingin jadi orang pinter. Jadi dia minta orang lain supaya pinter. Nah, tapi ada lagi orang yang dia membenarkan kebodohannya itu lah. Makanya kan saya sudah kasih tahu, jangan sekolah, tidak ada gunanya sekolah itu. Hasilnya apa? Lihat. Nah, sekedar selembar kertas tidak ada gunanya lah. Coba kertas itu sertifikat, jadi uang lah, itu baru jasa. Apa manfaatnya ijazah Anda sekarang? Nah, ya tentu orang yang sekolah cara berpikirnya tidak sama dengan orang tidak sekolah. Nah, gitu ya. Penjelasannya panjang lebar. Orang yang berperang, berjihad bela Allah Ta'ala tidak sama dengan orang yang tidak berjihad. Nah, gitu ya. Tentu orang yang jihad, meskipun mungkin mereka itu tidak berhasil menang, tetapi usaha mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dihargai. Seperti pada surat An-Nisa 95, "Qul la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil dharar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim." Tak sama kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang duduk tidak ikut perang kecuali orang yang cacat ya. Dan orang yang jihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa mereka tidak sama. Fadzalallahu mujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala qaidina darajah. Allah melebihkan ya. Dan orang-orang yang jihad dengan harta dan jiwa mereka di atas orang yang tidak ikut perang. Loh, itu tidak sama. Jadi jangan disamakan orang yang tidak berbuat dan orang yang berbuat tidak sama. Ini mesti kita paham. Tidak sama. Baik, kita kembali kepada ayat tadi. Wallahu yuhyi wa yumiit. Allah Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Apa sih konsep menghidupkan dan mematikan itu? Konsepnya menghidupkan itu menjadikan orang itu tetap hidup. Meskipun dia misalnya terluka katakan. Ada lagi orang tidak terluka, kaget mati loh. Gitu ya. Dapat berita rumahnya kenapa terbakar, kaget mati dia. Nah, ada lagi kaget dah mati-mati. Nah, begitu ya, tidak ada masalah dia. Luka sana, luka sini, tabrak sepeda motornya hancur, dia utuh. Begitu ya, tidak ada masalah. Nah, itu urusannya Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Kita tidak boleh cawe-cawe, jangan. Nah, gitu ya. Itu urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mau membiarkan orang itu hidup atau mati bukan urusan kita. Nah, jadi jangan usah menghalangi orang jihad. Dia tidak dipaksa kok. Nabi tidak maksa orang berangkat. Nabi tidak memaksa orang itu untuk berangkat, tidak. Hanya menghimbau saja. Menghimbau mau apa tidak lah. Mau apa tidak? Yang mau silahkan, yang tidak mau silahkan.
Toh Nabi tidak bisa ngasih pahala. Nabi tidak bisa ngasih dosa. Silakan. Gitu ya. Tetapi wallahu bima ta'maluna basir. Gitu ya. Allah Ta'ala melihat perbuatan kalian. Basir. Bukan alim, bukan. Kalau alim itu bidzatis sudur, tahu dalam dada. Kalau basir tidak melihat. Oh, kalau waktunya agama Allah Ta'ala diinjak-injak, duduk dia. Tapi begitu hartanya yang diotek sedikit, berdiri dia berani. Wow. Kalau keluarganya diotek, wah, keberaniannya keluar. Tapi kalau agama Allah Ta'ala, kok tanya saya, tidak tahu. Itu urusannya Ustadz. Bukan Ustadz saja yang mesti berbuat. Semua orang mesti berbuat dalam soal agama. Begitu ya, Allah Ta'ala melihat bahwa kita itu sebenarnya bisa membela Allah Ta'ala, bisa jadi orang baik, tapi tidak mau. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Kalau kita tuh bisa, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu bahwa kita tuh bisa membela Allah Ta'ala. Buktinya kalau yang diusik adalah dirinya, keluarganya, asetnya. Bisa demo dia. Tapi kalau agama Allah Ta'ala, kok tanya saya, nggak tahu. Tidak mau membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang terjadi. Hati-hati. Hati-hati. Ayat 157. Wala in kuntum fi sabilillah amutum lamaghfirah min Allah wa rahmah khairun mimma yajma'un. Allah Ta'ala mengatakan, kalau kalian itu mati, terbunuh di jalan Allah Ta'ala, gitu ya, atau mati, mati dikarenakan misalnya tidak langsung terbunuh, terluka kemudian mati, dikarenakan membela Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan la maghfirah, pengampunan Allah Ta'ala atas dosa-dosa kita, wa rahmah, dan rahmatnya, yaitu kita terselamatkan dari segala kemurkaannya dan terselamatkan dari azabnya, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, apa sih manfaat dari yang kita kumpulkan itu apa? Misalnya kita tuh dapat uang, sak meja begini misalnya. Terus ini uang buat apa misalnya? Apa kira-kira dengan uang ini misalnya kita selamat dari segala musibah? Saya punya uang sak meja begini. Tidak pakai asuransi saya. Dan pakai asuransi, datang orang nanti malam, ada yang jaga di depan pintu. Apa memastikan bahwa kita tetap hidup dengan uang yang sejumlah lemari besi ini misalnya. Misalnya saya sejak punya lemari besi ini, tidak pernah sakit saya. Begitu saya pusing, saya pegang, langsung saya. Kalau saya muntah-muntah, saya buka, saya lihat isinya, sembuh saya. Enak begitu itu. Pokoknya begitu saya lihat uang, tenang hati saya. Misalnya begitu, misalnya. Begitu ya. Atau kemudian saya naik mobil, aman semuanya. Tidak ada yang misalnya. Dan itu betul misalnya. Dan itu betul. Di mana keselamatannya? Di dunia saja. Misalnya dia betul. Saya sejak punya uang ini selamat dari semua. Misalnya betul. Apakah itu menjamin keselamatan di dunia? Di dunia saja, bukan di akhirat. Begitu misalnya. Saya membenarkan di dunia saja, bukan di akhirat. Yang kita butuhkan itu bukan hanya keselamatan di dunia saja, tapi keselamatan di akhirat. La maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita. Pengampunan itu artinya atas suatu dosa. Dosa itu artinya kita melawan Allah Ta'ala. Diampuni itu artinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala perbuatan kita yang mengundang murkanya Allah Ta'ala itu dimaafkan. Begitu loh maksudnya. Begitu ya. Makanya kan kemudian kemudian rahmat. Diampuni dulu. Karena dosa itu merupakan representasi dari mengundang, meminta murkanya Allah Ta'ala. Jadi diampuni dulu. Gitu ya. Setelah diampuni baru dirahmati. Diampuni dulu. Baru dirahmati. Diampuni dulu, baru dirahmati. Diampuni dulu, baru dirahmati.
Walain multum au qutiltum la inallah tuhsyarun. Kalian itu kalau terbunuh mati biasa saja. Atau terbunuh semuanya itu nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lalu kalau mati biasa, nah, gitu ya. Kalau mati biasa ke sini arahnya. Kalau fisabilillah ke sini arahnya. Sama jalannya, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mati fisabilillah ya ketemu Allah taala. Fisabilillah ya ketemu Allah taala. Sama. Nah, gitu ya. Jalurnya itu sama. Nah, ya sudah. Kalau memang jalurnya itu sama, kenapa kok kita itu ragu-ragu terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ini akibat tidak kenal Allah taala. Akibat tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, amal kita menjadi sedikit. Nah, siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Rugi. Karena kita mestinya seharusnya bisa mendapatkan rahmat dari Allah taala sebanyak mungkin, sebesar mungkin. Dan itu berarti suatu keuntungan tidak kita kerjakan. Nah, apa buktinya? Buktinya gampangnya zikir kurang, baca Al-Quran kurang, ya, ibadah kurang, memahami kitab Allah kurang, nah, gitu ya. Itu semua kurang. Nah, padahal dengan seseorang itu mengingat Allah Taala, nah, gitu ya. Ketahuilah, kalau seseorang itu oleh Allah Taala mau dimuliakan, dia diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala memuliakan Allah Ta'ala. Oh, ini berat ini. Gitu ya. Kalau seseorang itu oleh Allah Ta'ala mau dimuliakan, dia diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala memuliakan Allah Ta'ala. Mulai dari sekedar berzikir. Kemudian membaca Al-Quran. Kemudian memahami isinya. Apalagi pada membela Allah Ta'ala. Kenapa? Ya semua orang bisa zikir. Tidak semua orang. Tidak semua orang bisa baca Al-Quran, apalagi memahami isinya. Tidak semua orang bisa memahami hadis. Tidak semua orang. Tidak semua orang tertarik kepada Allah Ta'ala. Itu jawabannya. Nah, begitu ya. Tidak semua orang tertarik kepada Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak tertarik pada semua orang. Begitu ya. Allah Ta'ala tidak bisa dipaksa tertarik pada semua orang. Tidak. Milih Allah Ta'ala itu. Gitu ya. Yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Menciptakan dan dia memilih. Allah Ta'ala itu milih. Tidak bisa kita minta Allah Ta'ala mencintai seseorang. Loh, kita sendiri belum tahu kok kita minta Allah Ta'ala mencintai seseorang. Tidak. Allah Ta'ala itu milih. Milih siapa yang dikehendaki. May yasha'. Nah, milih Allah Ta'ala. Loh, Allah Ta'ala kata Rasulullah SAW, yang maknanya hadisnya, Allah Ta'ala ngasih rezeki kepada semua orang. Tetapi petunjuk kepada siapa yang dia sukai, nah, siapa yang dia cintai, loh, gitu ya. Jadi kalau Allah Ta'ala itu mau memuliakan seseorang, dia dijadikan Allah Ta'ala memuliakan Allah Ta'ala. Kalau kita tidak bisa begitu, kita tidak bisa, gitu ya. Kalau kita tidak bisa sepenuhnya, gitu ya, menggunakan manusia. Nah, begitu ya. Kalau binatang mungkin, tapi kita tidak bisa sepenuhnya misalnya menjadikan bagaimana ya orang itu saya jadikan bisa memuliakan saya misalnya, ya tidak sepenuhnya bisa. Kenapa? Kita dan dia sama-sama makhluknya. Ya. Tapi kalau kepada binatang, nah, mungkin bisa. Nah, betul. Kepada binatang saya kasih makanan, saya harap binatang ini bisa memuliakan saya. Kenapa? Karena saya ada kepentingan. Nah, karena saya ada kepentingan. Nah, kalau Allah Ta'ala tidak ada kepentingan. Ghaniyun hamid Allah Ta'ala tidak ada kepentingan. Jadi kalau ada seseorang yang mau Allah Ta'ala muliakan, dia dijadikan Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan Allah Ta'ala. Caranya ada yang dengan ibadah saja, ada pula dengan ilmu. Betul ya? Menghasilkan perbuatan. Tidak semua orang bisa membangun masjid misalnya. Tidak semua orang bisa membangun masjid dengan ikhlas, lu bayangkan. Tidak semua orang bisa berbuat dengan segala keikhlasan, tidak semua orang. Semua orang bisa berbuat, terlihat mata kita. Tapi apakah hati mereka itu ikhlas? Yo, belum tahu kita. Buktinya pada waktu perang Uhud ini, perang loh ini bersama Nabi. Perang bersama Nabi ini, nabinya kelihatan. Ya, ternyata ada sebagian dari mereka
minkum adul akhirah wa minkum adul dunia wa minkum adul akhirah. Sebagian kalian ada yang minkum adul dunia, yang kepingin dunia, ada sebagian kalian yang adul akhirah, ada yang kepingin dunia, ada yang kepingin akhirat. Nah, bagaimana bisa diatur? Tidak bisa. Tidak bisa diatur. Begitu, tidak bisa diatur. Ya, Nabi tidak akan mengatakan ini ya mesti ikhlas. Nah, oh, bukan waktunya ngajari begitu Nabi. Bukan waktunya. Perang itu bukan waktunya ngajari sahabat, tidak. Jadi Nabi akan mengatakan ini ya sekarang kita mau perang harus ikhlas, tidak perlu. Tidak perlu. Itu pun padahal dari 1.000 orang sudah ada 300 orang yang mengundurkan diri dari pasukannya Nabi. 300 orang berhasil dikeluarkan oleh orang munafik dari pasukannya Nabi, berhasil. Sisa 700. 700 ini pun masih berkurang. Bayangkan. Nah, jadi tidak gampang loh seleksinya bersama Nabi itu. Nabi tidak memilih orang, kamu berangkat tidak berangkat, enggak, silakan berangkat. Nanti di sana itu yang milih. Keadaan di Medan itu yang memilih. Nah, itulah representasi dari kehidupan dunia ini. Nah, nanti dunia inilah yang akan memilih siapa di antara kita yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik. Kita melanjutkan pada ayat 159. Selesai. Ada 2 macam manusia. Pertama yang tadi Allah Ta'ala maafkan karena kesalahan mereka di bidang pertempuran. Ada pula yang Allah Ta'ala ancam. Yaitu orang yang melarang orang lain agar tidak berangkat perang. Melarang dari berangkat perang. Baik. Ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dikarenakan ma di situ menurut mufassirin, ma itu takkid, sangat-sangat. Fabima rahmatin ma, artinya suatu tekanan. Ma itu tidak perlu sebenarnya, tapi ditambahkan di situ untuk memberikan tekanan. Mestinya fabi rahmatin minallah cukup, tidak perlu ma. Tetapi ditambahkan ma di situ untuk memberikan tekanan. Artinya dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada engkau ya Rasulullah, kamu bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Nah, kalau tidak ya tidak. Loh, kenapa kok tidak? Loh, bagaimana? Diajak membela Allah taala. Apa salah itu? Oh, benar adalah ya. Diajak membela Allah Subhanahu wa taala. Sudah diajari beragama yang benar. Kemudian diajak bela Allah Ta'ala. Ternyata meninggalkan gunung. Nah, ya. Coba bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Nabi tidak akan lemah lembut begitu. Keras Nabi. Ini bagaimana misalnya? Nah, jadi jangan sampai seorang kita terpukau. Iya ya, Nabi itu Masya Allah ya baik loh. Nabi itu Allah Ta'ala dibentuk begitu. Kita yang mesti tahu diri yang salah itu. Jangan enggak kok nabinya ada marah kok. Loh, maksudnya bagaimana ya? Nabi suruh bak penebah begitu. Nah, begitu ya. Suruh ngetake gitu Nabi. Orang dewasa kok ini. Orang dewasa punya akal. Bukan anak-anak. Kalau anak-anak, nah, awas ya. Kalau kalian itu anak-anak lah. Begitu ya. Itu anak-anak. Kalau orang dewasa enggak usah diancam-ancam dah. Begitu ya, yang minum obat orang dewasa, jadi minum tidak apa-apa. Kalau yang minum obat itu anak-anak orang tuanya, tolong ya Pak, Bu, ini diminumkan. Anaknya tidak mau ya dipaksa, anak kecil biasa tidak mau minum obat. Nah, gitu ya. Mohon anaknya dipaksa supaya bisa mau minum obat. Nah, orang tuanya diminta untuk begitu. Tapi kalau orang dewasa, Pak ya, tolong obatnya diminum lah. Itu tidak perlu orang dewasa, sudah ada jenggotnya, sudah ada kumisnya, tidak perlu dipaksa lah. Orang dewasa itu tak disebut dewasa karena dia tahu apa yang mesti dikerjakan loh, begitu loh. Gitu ya. Itu sejalan dengan kedewasaannya iman. Gitu ya. Itu sejalan dengan kedewasaannya iman, sejalan. Jadi dengan kata lain, iman itu mendewasakan manusia. Iman itu mendewasakan manusia lah. Iman itu mendewasakan manusia lah. Jadi kalau ada anak kecil pakai celana pendek di atas lutut, lucu, gitu ya. Nah kalau orang dewasa ya tidak lucu lah. Begitu loh, ini ada dijual ya, tapi tidak usah dibeli. Nah,
Tidak usah dibeli, tidak usah dipakai lah. Ini cocok buat anak kecil, lucu dia lah. Begitu ya. Kalau orang dewasa begini ya tidak lucu lah. Begitu ya. Jadi iman itu mendewasakan manusia. Sudah tahu, sudah tertanam dalam jiwa manusia. Iman itu membangkitkan saja lah. Iman itu tidak membawa hal yang baru dalam diri manusia. Ketahuilah itu. Iman Islam dan iman itu tidak membawa hal yang baru dalam diri manusia. Cuma manusia memang sengaja tidak mau tahu lah. Bukan tidak bisa. Bukan tidak bisa. Jadi gunanya agama ini, gunanya pengajian ini untuk menyadarkan kepada manusia bahwa mereka itu bisa jadi orang baik lah. Begitu ya. Menyadarkan. Gunanya pengajian itu untuk menyadarkan lah. Jadi kalau ada orang tidak mau pengajian, tidak mau disadarkan mereka. Ya tidak apa-apa. Fadharhum fi tughyanihim ya'mahun, kata Subhanahu wa taala. Biarkan mereka dalam melampaui batas mereka itu ya'mahun, berputar-putar di situ. Biarkan saja, tidak apa-apa. Tidak usah kita paksa. Kalau ada orang menjadi anak kecil, malas ibadah, malas mengetahui sesuatu. Orang itu berarti, maaf saja dengan kata lain, tidak berfungsi orang itu. Tidak berfungsi. Kalau ada orang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain, dengan bahasa yang seharusnya saya ucapkan, orang itu tidak berfungsi karena dia tidak bisa memberikan apapun pada sekitarnya. Loh, kenapa? Karena jangankan kepada sekitarnya, kepada Allah taala. Kepada Allah taala yang ngasih dia rezeki, tidak mau memberi kepada kita. Amal soleh kita itu tidak bisa dipakai membayar nikmatnya Allah taala. Amal soleh kita tidak bisa dipakai bayar nikmatnya Allah taala. Nah, begitu ya. Amal soleh kita itu tidak bisa dipakai bayar nikmatnya Allah taala. Ini seperti begini ya. Ada orang punya tempat makanan gratis. Tapi tidak, lalu datang, lalu orangnya telepon, tolong dikirim ya. Sudah gratis minta dikirim. Gitu ya. Sudah gratis minta dikirim dia. Nah, Anda datang ke sini. Oh, cek udah ada. Tidak ada. Anda datang. Anda datang ke sini, ada tanda tangan, Anda sudah terima makanan gratis. Sudah gratis minta dikirim. Dikirim ke tempat tidurnya. Nah, loh, Anda ini pasien apa? Nah, Anda bisa jalan. Nah, datanglah. Sudah Allah Ta'ala mau ngasih nikmat yang gratis, ke masjid datang, sholat, bangun subuh. Nah, gitu ya. Ada membahas Al-Quran didengarkan, bukan seperti tidak butuh, hati-hati. Al-Quran bukan punyanya Ustaz, nah, punyanya Allah Ta'ala, hati-hati. Kalau kita tidak kenal Allah Ta'ala, remek kita, remek hancur kita. Gitu ya. Kalau kita sebanyak apapun yang kita miliki, kalau kita itu tidak kenal Allah Ta'ala, hancur kita. Gitu ya. Karena Allah Ta'ala melepaskan perlindungannya dari kita. Hati-hati. Begitu, ini mesti kita pahami. Bahwa kita itu butuh dengan pertolongan Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Ta'ala memberikan hadiah seorang Nabi yang punya sifat lemah lembut. Gitu ya. Agar yang di bawahnya yang dikasih tahu ini, nah, gitu ya, bisa tertarik. Begitu ya, bisa tertarik. Nah, gitu ya, bisa tertarik. Nah, kalau tidak begitu, Allah Ta'ala katakan, walau kunta fadhon ghalidul qalbi. Fadhon itu bengis. Nah, ucapannya bengis. Ghalidul qalbi, keras hatinya. Lan fadhu min haulik. Mereka akan lari. Nah, loh, tapi kalau tentara kok begitu ya? Nah, begitu ya. Tentara itu kok dipisu-pisui. Nah, ya memang. Begitu ya. Mereka perlu ditempa jiwanya. Nah, begitu ya. Mereka perlu ditempa jiwanya. Nah, begitu ya. Mereka perlu ditempa karena mereka mau dibayar loh. Begitu ya. Nah, kalau sahabat, begitu ya, bukan dibayar, kesadaran. Pendidikan itu kesadaran. Nah, kalau tentara dikasih tahu, dinasihati yang baik ya, jangan nakal-nakal, dilus-lus kepalanya loh. Nanti waktu perang nangis dia. Nah, tapi waktu latihan di kamp ya ditendang-tendang ya, supaya kuat jiwanya. Lah Nabi kok tidak begitu? Enggak. Nabi memperkuat jiwa manusia itu dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu lebih baik ditendang pantatnya daripada hatinya terpukul. Begitu ya.
lebih baik ditendang gitu ya. Apalagi kebetulan pantatnya besar, tidak apa-apa, tidak terasa lah. Begitu ya, sebentar hilang sakitnya. Tapi kalau hatinya terpukul, sakit. Nah, loh, sakit hati itu nanti naik semua, katakan darahnya naik, lah, gitu ya. Gulanya naik, lah, gitu ya. Segala macam akhirnya, pusing, lah. Begitu ya, itu berkelanjutan. Nah, tapi kalau hatinya kuat, imannya yang membawa kepada iman yang membawa kepada hati yang tenang, nah, dia sudah punya filter, nah, begitu ya, sudah punya filter ya. Memang beginilah kehidupan dunia, nah, seperti yang terjadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihat sahabat itu salah, nah, tapi beliau tidak perlu marah. Mau diapakan? Nah, gitu ya. Mau dimarahi? Apa mau dimarahi? Sudah tahu mereka, nah, gitu ya. Sudah tahu ya sudah. Itulah resiko yang mereka terima. Nah, oleh karenanya kita dalam hidup, gitu ya, hendaknya kita terbiasa mengajak orang itu berpikir dengan cara bagaimana? Dengan cara ucapan yang lemah lembut. Bagaimana kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Wa qula lahu qawlan layyinan. Ucapkan kalimat yang lemah lembut kepada Fir'aun, la'alla tadzakkar aw yakhsha. Mungkin dia bisa, semoga dia bisa sadar, dia bisa takut. Jadi Islam itu memperkenankan akal untuk berfungsi. Islam itu memperkenankan, mengizinkan, memberi kesempatan akal untuk berfungsi. Nah, begitu ya. Islam memberi kesempatan karena mulainya dari akal. Nah, gitu ya. Kalau diberi ucapan yang keras, suara keras, ya orang itu tidak bisa berpikir, tersinggung, marah, menolak di akhirnya. Nah, kalau diberi ucapan yang lemah lembut kepada siapapun, tentu dia berkesempatan untuk berpikir. Nah, soal nantinya dia hatinya, ya itu biarkan saja. Nah, ya. Tapi yang penting otaknya, akalnya mengatakan, ya ini benar, begitu. Fa'fu anhum, maafkan saja, tidak apa-apa. Ya, itu saja. Wastaghfir lahum, mintakan ampun atas dosa-dosa mereka. Kenapa? Ya itu karena dosa-dosa mereka. Pembangkangan itu karena dosa-dosa mereka. Membangkang itu artinya malas. Nah, malas itu indikator malas itu akan banyaknya dosa-dosa. Malas itu merupakan indikator akan banyak dosa-dosa. Nah, malas itu merupakan indikator akan banyak dosa-dosa. Nah, begitu. Sama dengan orang di tubuhnya, orang sakit misalnya. Orang sakit itu kan dia mau bergerak begini, tidak kuat, ini tidak kuat karena sakit. Jiwa juga begitu. Jiwa yang sakit, jiwa yang terlalu banyak berbuat dosa, mau berzikir malas dia, baca Al-Quran malas, segalanya malas dia. Ya, begitu ya. Apa itu baik? Apa itu baik? Ya rugi dia, rugi. Begitu ya, rugi. Rugi karena jangankan akhiratnya, dunianya pun hilang dia. Jangankan akhiratnya, akhirat tak kelihatan, dunianya hilang. Nah, dia malas. Coba orang yang hatinya bersemangat membela, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala akan bantu. Allah taala akan bantu dunianya, dimudahkan oleh Subhanahu wa taala. Ada kekuatan dari Allah taala. Lain, berbeda. Begitu ya. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau kalian sakit, orang kafir juga sakit sama saja. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Tapi kalian berharap pada Allah taala yang tidak mereka harapkan. Nah, lain. Orang beriman itu harapannya pada Allah taala, pada sesuatu yang mulia. Jadi meskipun dia tidak mendapat yang di dunia, tetap pada Allah taala. Nah, jadi orang perang itu bukan kepingin dapat ghanimah, bukan begitu. Dia bisa kepingin bela Allah taala suatu kemuliaan. Jadi bagaimana ya? Jadi bagaimana? Itu kesadaran, iya ya, alhamdulillah saya itu sampai sekarang masih kepingin ke masjid. Alhamdulillah. Coba saya tidak kepingin ke masjid bagaimana? Alhamdulillah sampai sekarang saya masih kepingin zikir. Coba tidak kepingin zikir bagaimana? Alhamdulillah saya masih kepingin baca Al-Quran. Coba tidak kepingin bagaimana? Nah, begitu ya. Alhamdulillah saya mau berangkat membela Allah Ta'ala. Coba saya tidak kepingin bagaimana? Nah,
Begitu ya. Jadi kita mesti mensyukuri, mesti mampu mensyukuri, mesti menyadari bahwa kemampuan kita berbuat baik itu ada rezeki dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Coba saya itu tidak kepingin bagaimana lah. Begitu ya. Coba saya itu tidak kepingin berbuat baik itu bagaimana lah. Seperti lah. Begitu ya. Coba saya gitu ya, tidak kepingin ke masjid, tidak kepingin ikut pengajian, tidak kepingin membahas tafsir, tidak kepingin baca Al-Quran misalnya, tidak kepingin bangun malam. Loh, bagaimana lah? Bagaimana? Sebagaimana orang-orang yang lainnya yang Allah Ta'ala tidak izinkan. Allah Ta'ala tidak izinkan. Tidak semua orang diizinkan oleh Allah Ta'ala hadir di tempat ini. Karena begitu mahalnya majelis ini. Majelis di mana Allah Ta'ala berbangga pada malaikatnya. Lihat, hamba saya berkumpul untuk membahas Al-Quran. Allah Ta'ala berbangga. Gitu ya. Jadi tidak semua orang terima undangan. Gitu ya. Tidak semua orang terima undangan. Yang terima undangan yang datang. Kata Rasulullah SAW, gitu ya, perumpamaan saya gitu ya, adalah seperti orang yang punya sajian makanan. Lalu saya mengundang, datang, saya punya makanan. Yang mau datang, ya menikmati makanan itu. Yang tidak mau datang dia. Gitu ya, yang tidak mau lah. Jadi hendaknya kita bersyukur, alhamdulillah. Saya pikir orang itu mengundang saya cuma minum aqua saja. Ya sudah, kebetulan saya haus, saya masuk. Di dalamnya ada berbagai macam makanan. Begitu ya. Alhamdulillah saya oleh Allah Ta'ala diberi kemampuan untuk bisa merasakan hubungan dengan Allah Ta'ala. Bagaimana ya kalau saya itu Allah Ta'ala dikasih kesempatan seperti itu. Orang-orang kafir, orang yang tidak yakin pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyiksa mereka. Gitu ya. Menyiksa mereka dengan membiarkannya tidak mengingat Allah Ta'ala. Suatu siksaan itu. Suatu siksaan. Kalau ada orang Allah Ta'ala dibiarkan tidak ingat Allah Ta'ala, itu suatu siksaan. Penderitaan. Sedih dia. Tertekan. Mikir dunianya apa ya. Saya bagaimana nanti investasi saya. Nanti begini bagaimana. Terlalu berpikir dia bingung. Selalu dalam ketakutan. Begitu. Nanti bagaimana ya. Loh. Begitu ya. Orang itu punya uang. Begitu ya. Bukan lalu saya istirahat sekarang. Oh tidak. Dia harus menjaga uangnya tetap ada lah. Orang punya pabrik mobil, tidak berpikir dia. Tetap memproduksi yang tahun lalu, ya tidak terjual mobilnya. Dia mikir terus bagaimana supaya mobilnya itu tidak hanya sama tapi berbeda dari pabrik lain, supaya terjual, supaya terbeli, supaya ada uang yang masuk lah. Bukan lalu pabrik kita tutup karena sudah banyak mobil, ya enggak lah. Dan orang sudah semua bidang begitu. Semua orang berlomba-lomba jangan sampai dunianya hilang. Bagaimana kalau kita oleh Allah Ta'ala dijadikan begitu? Disiksa oleh dunianya loh. Bagaimana? Alhamdulillah. Begitu ya. Jadi kalau kita itu oleh Allah Ta'ala, saya balik dulu sekarang. Tidak dijadikan menyadari nikmat Allah Ta'ala. Di sini pentingnya. Berarti kita ada kesempatan menikmati nikmat Allah Ta'ala itu. Begitu ya. Kata Nabi Dawud, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai Dawud, kata Allah Ta'ala, keluarga Dawud, syukurlah kalian. Apa kata Nabi Dawud? Bagaimana saya ya Allah bisa bersyukur kalau kemampuan bersyukur itu dari Engkau ya Allah. Begitu ya. Bagaimana saya bisa bersyukur kalau kemampuan itu dari Engkau ya Allah. Jadi kemampuan bersyukur itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Kemampuan gitu ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'ala man sallallahu tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Gitu ya. Jadi Nabi Dawud minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kemampuan untuk bersyukur. Kemampuan ini yang selalu saya katakan kekuatan. Oleh karenanya kita setiap kali sholat, kata saya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, saya cinta kepada engkau ya Mu'ad. Saya juga cinta kepada engkau ya Rasulullah. Jangan lupa ya, saya kasih tahu. Setiap kali sholat ucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, bantulah saya. Artinya berikan saya kekuatan untuk bisa zikir, bisa syukur, bisa berbagi ibadah. Begitu ya. Bukan soal
melaksanakannya saja, mengetahuinya, tapi kemampuan. Kemampuan untuk bisa itu nikmat dari Allah Ta'ala lah. Setelah itu menyadari ya, coba saya oleh Allah Ta'ala tidak dikasih kesempatan bisa zikir itu bagaimana saya? Coba saya itu tidak bisa beribadah bagaimana? Coba saya itu tidak bisa syukur bagaimana? Itulah yang disebut syukur lah. Jadi orang-orang yang berangkat membela Allah Ta'ala pada peperangan, lebih perang Badar, perang Uhud, karena mereka menyadari ini nikmat dari Allah. Ini suatu kenikmatan, berangkat mereka. Lah yang tidak sadar itu suatu kenikmatan, buat apa berangkat? Buat apa berangkat? Begitu ya. Buat apa berangkat? Itulah tugasnya syaitan. Tugasnya syaitan. Waktu mau hijrah, kamu buat apa? Mau hijrah. Kamu mau hijrah, meninggalkan negerimu. Sudah enak di Mekah, buat apa hijrah? Oh, enggak, saya berangkat hijrah. Sampai di Mekah, gitu ya. Sampai di Madinah, mereka gitu ya, waktu di sana masuk Islam sudah diingat oleh syaitan. Kamu masuk Islam, nanti kamu dimusuhi orang loh ya. Enggak apa-apa. Waktu hijrah, kamu hijrah meninggalkan negerimu loh ya, enggak enak, enggak apa-apa. Waktu sampai di Madinah, diajak perang loh ya, diajak perang. Kamu kalau perang ya, hartamu dibagi-bagikan. Gitu ya, istrimu dikawin orang, buat apa enak di Madinah saja. Oh enggak, saya berangkat lah. Syaitan tuh begitu. Buat apa sholat di masjid, rame lah. Enak di rumah, begitu ya, tidak ada gangguan lah. Gitu. Enak buat apa sholat di masjid lah. Buat apa azan langsung sholat lah. Gitu lah, itu muadzin itu dibayar untuk azan. Nah, begitu ya. Muadzin itu dibayar untuk azan, dia azan. Tidak usah nurutin muadzin. Nanti saja dekat-dekat isya dijamak kan enak. Gitu ya. Sholat zuhur dijamak sama asar. Buat apa langsung sholat? Buat apa lah. Gitu ya. Di rumah saja. Mau asar digabung dengan zuhur. Mau isya digabung dengan maghrib. Subuh nanti saja sudah terang lah. Begitu ya, tidur dulu aja lah. Apalagi sholat malam, buat apa? Enak tidur, gitu ya, kok bangun malam. Setan selalu menganggap sebentar lagi, tidak usah bangun. Ada apa zikir? Gitu ya. Lebih baik membahas apa? Ya pokoknya segala macam dibahas. Yang penting jangan zikir. Setan selalu mengilhami kita. Kamu tidak tahu, supaya kita tidak mengingat Allah Ta'ala. Sehingga apa yang terjadi? Hilang. Gitu ya. Kemuliaan kita tuh hilang sudah. Kenapa kok bisa hilang? Karena hilang kemuliaan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, wasyawirhum fil amr. Kalau ada masalah, kamu musyawarahkan supaya mereka itu terbiasa berpikir. Terbiasa berpikir. Gitu ya, karena katanya René Descartes, orang Perancis, gitu ya. Orang kafir berkata, saya berpikir maka saya itu ada. René Descartes, orang kafir, tidak sholat. Dia berkata, saya itu karena saya berpikir jadi saya itu ada lah. Berpikir itu representasi dari kemerdekaan. Nah, kalau orang tidak boleh berpikir itu berarti dia terjajah. Gitu ya. Begitu orang itu dilarang berpikir, berarti dia gitu ya, dijajah. Suruh berpikir. Tidak bisa mikir, ya mikir. Tidak ngerti, ya ngerti, harus ngerti. Gitu ya, ya belajar loh, begitu loh. Harus jadi orang pintar. Begitu ya, harus pintar. Ditanya. Begitu ya. Kalau sudah selesai, fa idza azamta, kalau sudah punya keinginan, fatawakkal 'ala Allah. Lah kalau sudah punya azam, jangan dikerjakan. Nah, kalau kita ragu-ragu, jangan dikerjakan. Jangan sholat, gitu ya. Jangan pakai sholat istikharah, tidak. Istikharah itu waktu kita yakin. Kalau tidak yakin jangan dikerjakan. Begitu. Da' ma yuribuk ila ma yuribuk. Kerjakan apa, tinggalkan apa yang meragukan pada yang tidak meragukan. Kalau ragu-ragu jangan sholat istikharah, ragu-ragu lah. Kalau sudah yakin baru sholat istikharah. Kalau sudah ragu-ragu, umur saya ragu-ragu kok. Hati saya istafti qalbak. Fa in aftakan nas wa aftahu. Kamu tanya hatimu. Hati mengatakan benar tak itu ya? Oh enggak, sudah saya kerjakan. Begitu saya yakin baru saya istikharah. Fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah azam baru serahkan kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang bisa gitu ya, menyelesaikan semuanya dengan baik. Gitu ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suka kepada orang
yang suka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah penjelasannya saya ini bermanfaat, berguna, dan insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.